Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam proses presentasi pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah mentalitas kewirausahaan, mental keyakinan yang kuat, metode mencari gagasan usaha, dan sumber gagasan usaha. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Cahyati Adhar yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Aura Nur Febrianti, Intan Nur Cahyati Adhar, Marcella Aulia Utami, dan Cindy Ferigata. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Aura Nur Febrianti yang akan membacakan materi pertama. Mentalitas wirausaha. Tingkat mental wirausaha berarti kecenderungan pribadi atau jiwa seseorang atau individu yang membuahkan tindakan atau tingkah laku baik sebagai wirausaha atau berpotensi menjadi wirausaha. Seorang wirausaha tidak cukup mengandalkan gagasan kreatif dalam pembuatan produk saja, dia memerlukan strategi yang jitu dan eksekusi yang tepat. Keberhasilan ditentukan banyak hal, tetapi yang paling penting, apakah Anda benar-benar mengenali karakter Anda dan berada pada bidang yang Anda suka dan minati. Bukan tidak mustahil, keberhasilan hanya soal waktu. Baik saja bagi orang-orang yang benar-benar menyukai pekerjaannya, kata para pengusaha. Produk itu berapapun sederhananya harus dikeloni, diajak bicara, diberi perintah, dan diberikan sentuhan pribadi Anda. Next. Persiapan mental. Wirausaha pemula. Rasa takut merupakan sumber kegagalan bagi setiap orang yang ingin terjun menjadi wirausaha. Mentalitas yang demikian ini harus dirubah menjadi mental pemberani dan mau memulai. Lanjut. Belajar dari pengalaman para pengusaha sukses. Disebutkan sikap dan mental yang perlu dipersiapkan oleh para pengusaha pemula antara lain bermimpi. Mimpi yang dimaksud di sini adalah sebuah yang diinginkan seseorang yang mendorong dirinya untuk berbuat. Misalkan mimpi untuk menjadi orang kaya. Apa yang harus Anda perbuat untuk mewujudkan mimpi itu? Lakukanlah sesuatu yang menurut Anda dapat mencapai mimpi tersebut. Berani mengambil resiko. Berani mengambil risiko, wirausaha dalam menjalankan bisnis penuh dengan ketidakpastian. Berbisnis tidak selamanya akan mendulang untung besar. Risiko rugi pun terbuka lebar meskipun Anda sudah merencanakannya dengan baik. C. Berani gagal. Bangkrut merupakan risiko tertinggi dalam berusaha. Anda harus mempersiapkan diri terhadap risiko gagal ini. Pengusaha-pengusaha sukses semuanya pernah mengalami kebangkrutan, namun dia bangkit lagi untuk memulainya. Anda harus siap untuk bangun kembali dari kegagalan yang pernah dialami nanti. D. Berani susah. Hampir rata-rata pengusaha sukses yang Anda lihat sekarang ini bermula dari kehidupan ekonomi yang tidak berkecukupan. Meraih kesuksesan memerlukan waktu yang cukup lama. Jangan kaget jika penderitaan nanti akan dialami apabila sudah terjun ke dunia wirausaha. Apabila Anda tahan banting menghadapinya di balik kesusahan, itu terdapat kesejahteraan yang besar. Baik, yang kedua ada 6 sikap mental pengusaha.
Menurut Bob Reis, penulis buku SIP 101 dan pembicara kewirausahaan di Universitas Harvard Amerika, ada 6 sikap mental yang harus dimiliki oleh para wirausahaan. Dengan mempelajari 6 sikap mental ini akan menempatkan dalam pola pikir yang benar untuk mencapai keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama ada memiliki gairah untuk berbisnis. Bekerja itu harus menyenangkan. Semangat merupakan cerminan gairah seseorang dalam bekerja. Semangat yang Anda miliki dalam berbisnis akan membantu diri Anda dalam mengatasi masalah pada masa-masa sulit. Jaga dan selalu perbaruilah gairah Anda tersebut. Yang kedua ada menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang akan memiliki keyakinan kepada orang yang akan dipercayainya dan ingin berbuat yang terbaik untuk mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi pelanggan bisnis Anda. Jika pelanggan Anda percaya pada Anda, apapun akan Anda dapatkan dari mereka. Sebagai wirausaha, menjaga kepercayaan pelanggan itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan yang akan Anda dirikan. Yang ketiga, menjadilah manusia yang fleksibel. Pengusaha sukses selalu membuat rencana, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang rencana dan strategi tersebut akan demikian, maka fleksibilitas merupakan hal yang pokok yang harus dimiliki para pengusaha. Namun fleksibel itu tidak boleh kompromi jika melanggar nilai-nilai dasar. Meskipun tekanan begitu besar atau iming-iming keuntungan yang besar. Yang keempat ada jangan biarkan rasa takut gagal menghambat. Kegagalan adalah kesempatan belajar untuk berpeluang dan menjadi sukses. Selama Anda tidak berhenti untuk mencoba, pemodal tidak akan pernah berhenti untuk mendanai bisnis Anda sendiri. Yang kelima ada membuat keputusan yang cepat dan tepat. Membuat keputusan yang cepat dan tepat merupakan kunci pembuka kesuksesan. Untuk dapat berbuat demikian, gunakan instruksi Anda, buat perancangan dengan jernih. Segera ambil keputusan, jangan terburu-buru, namun jangan ditunda, karena peluang akan meninggalkan Anda. Dan yang terakhir, aset terbesar perusahaan adalah diri Anda sendiri. Jaga kesehatan diri Anda dengan baik. Kesehatan diri Anda lebih berharga daripada mesin paling mahal atau perangkat canggih komputer. Anda tidak harus memiliki atau menyeimbangkan kegiatan Anda. Uang bukanlah segala-galanya, kesehatan dan keluarga paling utama. Baik, 3 gagasan baru wirausaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Next. Metode mengenali gagasan usaha adalah 1. Inovasi teknologi, yaitu metode ini adalah salah satu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan, perbaikan dan teknologi yang ada sehingga semakin hari semakin banyak ragamnya. 2. Pencarian langsung. Penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui satu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. 3. Analisis pemakaian akhir. Metode penjaringan ide ini
dilakukan dengan cara mengamati pemakaian. Pemakai akhir dari suatu produk. 4. Metode kreatif. Metode ini dilakukan dengan mengenali segala sesuatu pelaku kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. 5. Metode aliansi, akuisisi, liensi. Metode ini umumnya muncul karena ada beberapa keterbatasan. Misalnya, keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya manusia, ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk memajukan suatu usaha, dan ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk menunjukkan suatu usaha. Selanjutnya. Sumber gagasan usaha bagi produk baru. Yang pertama, ada kebutuhan akan sumber penemuan. Yang kedua, membuat inovasi baru sesuai keahlian. Ketiga, hobi atau kesenangan pribadi. 4, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. 5, memanfaatkan koneksi dan relasi. 6, mengamati kecenderungan-kecenderungan. 7, mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. Penemuan ide atau gagasan yang cemerlang, diperlukan banyak informasi yang berhubungan dengan ide atau gagasan. Maka perlu dilakukan kegiatan berikut, yaitu yang pertama mengetahui sumber informasi, yang kedua melakukan seleksi informasi dari sumber-sumber. Gagasan ini adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Pemahaman sumber gagasan yang baik tentunya akan memperkaya ide usaha. Survei dapat diartikan seseorang mencari ide usaha dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mengamati, melihat secara langsung dari dekat, mengenai objek yang dianggap menarik ataupun dilakukan secara sistematik dengan dibuat suatu rancangan khusus, perlakuan khusus dengan tahap-tahap yang harus dilalui guna menemukan suatu ide usaha. Ide yang muncul sebagai temuan dari suatu survei akan lebih baik adanya karena dapat dirasakan, dilihat, didengar, dan didiskusikan secara langsung sehingga langkah-langkah untuk merealisasikan akan jauh lebih mudah ketimbang ide atau gagasan yang ditemukan berdasarkan sumber bacaan. Selesai. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.